Bayangin deh, kalau di Papua ada kereta api. Bisa nggak sih naik kereta lewat hutan tropis, gunung tinggi, dan sungai besar yang biasanya cuma bisa dijangkau pesawat atau kapal? Dengan kereta, akses ke daerah terpencil bisa lebih gampang, biaya transport lebih murah, dan perekonomian bisa berkembang. Tapi bangun kereta di Papua nggak gampang loh. Medannya ekstrem dan harus hati-hati soal dampaknya ke masyarakat adat. Jadi, kalau Papua punya kereta api, bakal jadi revolusi atau malah masalah baru. Bangun jalur kereta di Papua bukan proyek biasa, ini tantangan gede banget. Medannya edan dari hutan tropis lebat sampai gunung setinggi 4.000 meter. Kebayang nggak rel yang harus nembus lembah curam, jembatan megah di atas sungai besar, sampai terowongan yang dibor di batuan keras. Semua ini butuh teknologi canggih, duit gede, dan perencanaan super matang biar nggak ngancurin ekosistem Papua yang masih alami. Bayangin kalau semua tantangan tadi bisa diatasi, kereta di Papua bakal jadi game changer. Perjalanan yang biasanya berhari-hari jadi cuma hitungan jam. Produk lokal kayak kopi Wamena atau hasil laut bisa dikirim lebih cepat dan murah. Pariwisata bisa meledak. Bayangin turis naik kereta, lihat hutan, gunung, dan sungai dari jendela. Papua yang dulu susah diakses, sekarang bisa lebih terhubung dengan dunia. Pembangunan kereta di Papua bukan cuma soal transportasi, tapi juga membuka peluang ekonomi baru. Industri lokal bisa berkembang, pertanian dan perikanan lebih efisien, dan daerah terpencil jadi lebih terbuka buat investasi. Bahkan, harga kebutuhan pokok bisa lebih stabil karena distribusi lebih cepat dan murah. Ini bukan sekadar rel, tapi jalan buat Papua menuju kemajuan yang lebih merata. Bangun kereta di Papua nggak gampang. Medan berbukit, hutan lebat, dan ekosistem yang kaya bikin konstruksi lebih rumit. Infrastruktur harus dirancang hati-hati biar nggak merusak alam. Belum lagi tantangan sosial, gimana caranya proyek ini tetap menghormati adat setempat. Kalau nggak dikelola baik, bisa-bisa malah bikin konflik daripada manfaat. Kalau tantangan ini bisa diatasi, manfaatnya gede banget. Kereta bisa bikin daerah terpencil lebih terjangkau, distribusi barang lebih cepat dan murah, plus ngeboost pariwisata. Bayangin turis naik kereta sambil nikmatin hutan tropis, sungai berkelok, sampai pegunungan Jayawijaya. Papua bisa jadi destinasi wisata kereta api terbaik di dunia. Bangun jalur kereta di Papua bukan cuma soal infrastruktur, tapi juga tantangan alam yang gila-gilaan. Hutan lebat, gunung tinggi, sampai rawa luas bikin konstruksi jadi super sulit. Kebayang nggak, rel harus nembus pegunungan Jayawijaya atau melintasi rawa di selatan tanpa ngerusak ekosistem. Butuh teknologi canggih dan perencanaan matang biar proyek ini jalan tanpa ngancurin alam Papua yang masih asri. Tantangannya bukan cuma alam, Papua juga rumah bagi ratusan suku dengan budaya unik. Banyak komunitas adat masih mengandalkan sungai dan jalan setapak untuk mobilitas. Kalau kereta dibangun, gimana dampaknya buat mereka? Bakal bantu akses ke kesehatan dan pendidikan, atau malah ganggu cara hidup yang udah ada sejak lama? Ini bukan cuma soal pembangunan, tapi juga soal menjaga keseimbangan antara kemajuan dan tradisi. Kalau dibangun dengan benar, kereta di Papua bisa jadi peluang besar. Bayangin stasiun bukan cuma tempat naik turun penumpang, tapi juga pusat ekonomi baru buat masyarakat lokal. Kerajinan, kopi, dan hasil pertanian Papua bisa lebih gampang dipasarkan. Wisata budaya pun bisa berkembang, makin banyak orang yang datang dan kenal tradisi Papua. Dengan pendekatan yang tepat, kereta bukan cuma jalur transportasi, tapi jembatan menuju masa depan yang lebih sejahtera. Tantangan terbesar proyek ini adalah menjaga ekosistem Papua tetap aman. Jalur kereta bisa ganggu habitat satwa liar kayak cendrawasih, kasuari, dan kanguru pohon. Belum lagi polusi suara dan limbah yang bisa merusak lingkungan. Makanya pembangunannya harus ramah lingkungan, misalnya pakai rel melayang atau jalur di atas tiang biar dampaknya minimal. Kalau nggak hati-hati, bukannya bawa kemajuan, malah bisa jadi bencana ekologis. Selain tantangan lingkungan, ada juga tantangan teknis yang nggak bisa diremehin. Medan Papua ekstrem, hutan lebat, gunung tinggi, dan tanah curam butuh teknologi canggih buat ngebangun rel. Terowongan panjang, jembatan tinggi, semuanya harus tahan cuaca ekstrem. Belum lagi risiko longsor dan gempa yang harus diperhitungkan. Tanpa perencanaan matang, proyek ini bisa jadi lebih mahal dan berisiko dari yang dibayangkan.
Selain teknis, pendanaan juga jadi tantangan besar. Bangun kereta di Papua butuh biaya gila-gilaan. Jembatan, terowongan, dan rel harus tahan cuaca ekstrem. Pemerintah harus mikir sumber dananya dari APBN, investor swasta, atau kerjasama luar negeri. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, proyek ini bisa jadi beban tanpa manfaat jelas. Jadi, pertanyaannya bukan cuma bisa atau enggak, tapi sepadan nggak dengan manfaat buat Papua dan Indonesia? Bangun kereta di Papua bukan cuma soal teknis dan ekonomi, tapi juga lingkungan. Rel harus melewati hutan lebat, gunung curam, dan habitat spesies langka. Kalau nggak hati-hati, ekosistem unik Papua bisa rusak parah. Jadi, gimana caranya proyek ini bisa jalan tanpa ngorbanin lingkungan yang tak ternilai harganya? Tantangan lain adalah bagaimana masyarakat Papua menerima kereta api. Banyak komunitas adat punya cara hidup yang udah bertahan ratusan tahun. Apakah mereka siap dengan perubahan ini atau justru bakal timbul konflik dan ancaman buat budaya mereka? Pemerintah harus pastikan proyek ini nggak cuma soal kemajuan, tapi juga tetap menghormati nilai-nilai lokal. Di sisi lain, kereta api bisa jadi simbol persatuan. Papua yang luas dan sering terasa terisolasi bisa lebih terhubung. Warga jadi lebih gampang bepergian, ketemu keluarga, atau mengembangkan bisnis. Transportasi yang cepat dan murah juga bisa kasih peluang baru buat generasi muda Papua. Akses ke pendidikan, pekerjaan, dan masa depan lebih cerah tanpa harus ninggalin tanah kelahiran mereka. Akhirnya, membangun kereta di Papua bukan cuma soal infrastruktur atau ekonomi, tapi soal masa depan. Apakah ini bakal jadi simbol kemajuan atau malah menciptakan ketimpangan baru? Yang pasti, keputusan harus melibatkan semua pihak. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adat yang udah jaga tanah ini berabad-abad. Kalau dikelola dengan benar, kereta api Papua bisa jadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, menghubungkan lebih dari sekadar tempat, tapi juga manusia dan harapan mereka.